Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple One Studio. Sebelum kamu tonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Buruan subscribe, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Triple One. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang network. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara atau konsep static root bekerja dan bagaimana cara mengkonfigurasinya. Oke teman-teman, jangan di skip, silahkan dipantengin channelnya. Kalau belum paham juga silahkan diulang-ulang. Oke, langsung saja. Di sini saya punya Saya punya screenshot dan topologi yang saya sudah buat di paket tracer. Nanti kita akan praktikkan sedikit pemahaman dulu tentang static root. Jadi secara konsep static root ini adalah model routing yang cara mengenalkan network-network yang belum dikenalnya dilakukan secara manual, teman-teman ya. Jadi gini simpelnya, misalkan PC yang dari Jakarta, sebentar diganti dulu merah ya. Misalkan PC dari Jakarta yang sebelah sini, ini adalah kita sebut dengan source. Tujuannya adalah ke PC Bandung. Nah, karena metode mengenalkan network yang tidak dikenali secara manual, maka dari sisi PC Jakarta ini terhubung langsung ke router Jakarta. Ini kalau di show IP root ini nanti ada tandanya C gitu. C itu artinya connected. Connected itu artinya network yang terhubung langsung dan dia tidak membutuhkan routing untuk berkomunikasi. Oke, kita akan lanjutkan. Misalkan PC Jakarta mau berkomunikasi dengan PC Bandung yang ada di topologi ini. Maka konsepnya adalah karena PC Jakarta ini terhubung langsung melalui router Jakarta, sedangkan router Jakarta itu hanya mengenali dua network saja. Yang pertama adalah network yang terhubung melalui ke PC yaitu 192.168.1.0/24 dan network yang terhubung langsung dengan R2 ini 12.12.12.0/24. Ini saya gunakan inisial router ya teman-teman, R1 dengan R2, jadi saya tulisnya 12.12.12.0/24 gitu. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya router Jakarta tidak mengenali network 23 dan network 192.168.3.0. Nah, dari sinilah konsep static rootnya akan kita pelajari ya, akan kita bahas bersama-sama. Karena tidak kenal ya harus dikenalin gitu kan. Jadi ibaratnya gimana ya, kalau ada network yang tidak dikenal maka network itu harus di advertise ke network yang tidak network source-nya itu. Jadi nanti si 2323 ini akan kita kenalkan ke router Jakarta, begitu pula 192.168.3.0/24 juga akan kita kenalkan di router Jakarta. Begitu sebaliknya antara R2 dan R3. Jadi tidak ada perbedaan di sini konsepnya. Mau dari Bandung ke Bekasi, mau dari Bandung ke Jakarta, mau dari Jakarta ke Bandung. Nah, kalau yang Bekasi ini gimana nih konsepnya? Kalau yang di Bekasi kan hanya kenal network 12 dan network 23, berarti network ini dengan network ini dia tidak kenal gitu. Maka harus dikenalkan secara manual gitu. Oke teman-teman, untuk melakukan konfigurasinya kita akan jelaskan sedikit inisial dari konfigurasi yang akan kita lakukan nanti, yaitu dengan cara mengetikkan IP root. Ini konsepnya ya teman-teman ya. Ini adalah network tujuannya, network tujuan sama netmasknya ya. Nah, network tujuan sama netmasknya, terus ditambah lagi disambung dengan next hop-nya. Nah, next hop ini apa? Next hop itu artinya jalur terdekat untuk mencapai tujuan. Jalur terdekatnya dari router Jakarta menuju ke Bandung ini adalah R2 tetangganya yang connected nih. Nah, tapi tidak untuk memasukkan host ID titik satunya nanti, karena nanti di sini 12.12.12.12.1, di sini 12.2. Maka next hop dari R1 Jakarta untuk menuju ke Bandung adalah 12.2 yang ini teman-teman. Begitu seterusnya yang dilakukan di router Jakarta, Bekasi dan Bandung itu. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi untuk ngerut antara router satu dengan yang lainnya itu konsepnya sama seperti ini.
dan itu tidak ada bedanya gitu. Mau dari Jakarta, mau Bekasi ke Bandung, mau Bekasi ke PC Jakarta dan lain-lain, itu sama saja, konsepnya tetap itu aja. Oke, itu adalah konsep cara memahaminya. Atau kalau mau lebih lebih gampangnya lagi, jadi untuk memahami ini, anggaplah bahasa gampangnya ya, dari mana, mau kemana, lewat mana gitu kan. Nah gitu, jadi bahasanya dari mana, mau kemana, lewat mana. Nah, kebetulan kan ini dari Jakarta mau ke Bandung lewatnya router Bekasi. Nah itu simpelnya kayak gitu sih. Jadi nanti teman-teman tinggal dipahami aja konsep antara konfigurasi yang ini dengan konsep mudahnya gitu. Jadi dari mana, mau kemana, lewat mana gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan lakukan konfigurasi langsung di paket tracernya. Oke teman-teman, kita sudah di paket tracernya. Ini saya gedein dulu. Jadi sama persis ya konfigurasinya seperti tadi. Nah, titik 1, titik 10, titik 2, not yang seperti ini sengaja saya tambahkan untuk memudahkan kita gitu. Artinya apa? Dalam hal konfigurasi nantinya router Jakarta di FA0/0 ini dia akan memiliki host ID 12.12.12.1 dan ini 12.12.12.2 dan seterusnya gitu. Oke, kita akan mulai dari router Jakarta. Langsung saja ke tab CLI, kita kasih no. Kita enable configure terminal, kita beri nama dulu jangan lupa ya. Hostname-nya itu R1/Jakarta. Oke, langkah yang pertama adalah sebelum kita ngerouting, tentunya kita harus berikan semua interface ini IP address sesuai dengan di topologi. Nah, saya masuk ke interface fast ether 0/0. Ini router yang menuju interface yang menuju ke R2. Itu IP-nya adalah IP address 12.12.1, netmasknya /24. Jangan lupa di no shutdown. Terus interface fast ether 0/1 itu yang mengarah ke PC, IP address-nya adalah 192.168.1.1, trafficnya 24. Jangan lupa juga di 01. Nah, nanti ketika saya verifikasi interface-nya di sini akan terlihat, sebenarnya sih untuk biar rapi aja gitu loh. Jadi kalau R1 host ID-nya ujungnya 1111 semua gitu teman-teman. Nah, itu untuk di router Jakarta. Loh, kok ini masih merah kan tadi udah di no shutdown. Santuy. Karena di R2 atau yang connected dengan R1 ini masih down atau belum dikonfigurasi sama sekali, maka ya interface lawannya juga pasti akan down. Seperti di sini. Nah, ini kalau di fast ether 0/1 yang arah ke PC, karena defaultnya PC itu kan langsung up gitu ya. Jadi dia lawannya juga sudah up gitu. Tapi kalau misalkan lawannya router gitu, router juga gitulah, jadi router yang dirinya situ sebenarnya sudah up tapi lawannya masih down gitu. Oke, kita konfigurasi di R2 nya. Ini kita enable, masuk ke terminalnya, kita ganti dulu namanya R2 strip apa tadi ya, Bekasi. Cinta bener sama Bekasi. Oke, interface FA0/0 ini IP address-nya adalah yang menghubungkan antara R2 dan R1, yaitu IP-nya 12.12.2. Traffic-nya kita gunakan sama /24. Ketika kita no shutdown, tara, langsung hijau. Terus di interface fast ether 0/1 yang menghubungkan ke router 3, ini IP address-nya adalah 23.23.23.2. Traffic-nya 24. Kita no shutdown, balik tuh, no shutdown. Kita ke R3 sekarang. No, enable configure terminal, hostname-nya R3 strip Bandung. Interface fast ether 0/ berapa itu? Saya lupa yang ke R2. 0/1. 0/1 IP address-nya 23.3, traffic-nya /24, di no shutdown,
Terus interface pas ether 0/0 itu yang arah ke PC, IP addressnya 192.168.3.3, trafficnya /24 di 01 juga. Oke teman-teman, ini kalau kita deketin sudah memiliki IP address semua. Jadi terlihat di situ fast ether 0/0 IP-nya sudah ada, begitu pula seterusnya. Di R2 juga sama, kalau kita deketin mouse-nya sudah ada. Nah sekarang kita ke PC. Kita akan isi IP-nya sesuai dengan yang ada di topologi. Berarti ini nanti IP-nya saya kasih 1.10 ya teman-teman. Ini 192.168.1.10 traffic 24. Jangan lupa gateway-nya wajib diisi. Kenapa wajib diisi? Ya namanya kan sudah, konsepnya sudah ngerut gitu. Jadi kalau ngerut itu ya penghubung antara network satu dengan network yang lain itu adalah gateway gitu teman-teman. Ini saya copy, tidak untuk ditiru ya, copy paste. Iya. Ini saya ganti 3.30 192.168.3.3, jangan lupa. Oke teman-teman, PC sudah diisi IP address semua antara PC Jakarta dan PC Bandung. Nah ini konsep pengisian IP address selesai nih sampai sini. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi routingnya. Nah tadi routing protokol itu kan dari mana mau kemana, lewat mana gitu kan. Nah sekarang kita implementasikan di sini. Saya dari Jakarta, jadi IP route network tujuan kan tadi ya, biar teman-teman nggak lupa. Jadi ininya IP route, sininya saya kasih network tujuan sama netmasknya. Terus ditambah lagi next hop. Tapi nanti kalau udah diketik gitu, apa sih namanya ya, sudah lagi ngonfig, jangan pakai tanda kurung juga gitu. Jadi kita masukkan IP route, network tujuannya siapa? Nah di Jakarta ini kan network yang tidak dikenali adalah 23 dan 192.168.3.0. Kenapa ini sudah dikenali? Karena ini statusnya adalah directly connected. Jadi ketika kita show IP route, sorry ini saya show dulu ya. Do show IP route. Nah di sini lihat network directly connected sudah ada dua nih, antara 12.12.0 dengan 192.168.1.0/24. Jadi antara network ini dengan network ini tuh sudah secara langsung dikenali oleh R1 gitu. Nah sekarang yang belum dikenali dari R1 adalah network 2323 dan network 192.168.3.0 ini. Maka kita akan konfigurasikan secara manual. Kita masukkan network yang tidak dikenali itu secara manual. Sini IP route, network tujuannya adalah 2323.0. Ingat ya teman-teman, networknya bukan host ID atau IP address yang ada di router, tapi networknya. Kenapa harus network ya? Kalau dipanggilnya satu-satu ya PR juga, lagian nggak bisa juga gitu. Jadi kalau yang dimasukkan network, namanya network kan, jadi network itu adalah anggap aja ibunya gitu. Ibunya dipanggil, anak-anaknya ikut semua. Ngomong apa sih gue? Oke, kita lanjut. Network tujuan sama netmasknya. Netmasknya adalah 255.255.0/24 ya. Nah, kita masukkan next hop-nya. Karena dari router Jakarta menuju network 23 ini, next hop itu tadi kan jalur terdekat untuk mencapai tujuan. Jalur terdekat, ingat teman-teman, ini router Jakarta. Tapi kalau teman-teman masukannya 12.12.12.1, kan yang terdekat gitu, berarti 1 dong. Itu salah teman-teman. Kenapa salah? Karena si router itu nanti dia mendefinisikan diri sendiri dong. Maka jalur terdekatnya yang benar adalah 12.12.12.2 yang berada di router 2. Nih, kalau teman-teman penasaran, kita cobain ya. Kita gunakan 1. Nah, kalau kita enter, ada komentar is this router katanya. Ini router lu bro, ngapain lu pakai gitu kan. Jadi yang harus kita masukkan adalah next hop itu adalah IP terdekat untuk mencapai tujuannya, yaitu IP terdekat adalah ini next hopnya 12.12.12.2. Ya kalau kita enter selesai gitu permasalahannya.
Nah sekarang kita tinggal masukkan lagi network satunya lagi, IP root 192.168.3.0, prefixnya 24 juga. Ingat teman-teman, next hopnya masih sama ya. Jadi next hop itu ya tetap aja satu jalur itu gitu. Jadi untuk mencapai tujuannya ya next hopnya pasti masih sama gitu. Kecuali ada jalur lain gitu dia, atau misalkan sebelah sininya ditambah lagi router disambung ke router 3 gitu. Jadi akan nanti akan memiliki dua jalur, ada primary, ada apa ya? Ada slave-nya gitulah. Nah, ini kalau kita do show IP root yang tadi hanya 2, sekarang kita mau coba lihat. Show IP root di sini sudah nambah 2323.0 via 12.12.2 dan 192.168.3.0 via 12.12.2. Jadi sudah ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya adalah huruf S ini. S ini menandakan apa? Menandakan S itu adalah static. Jadi gitu teman-teman. Mudah banget kan? Ya, jadi tinggal nanti diterusin ke router yang lain. Kita menuju router 2. Kita lakukan yang sama karena router 2 ini yang tidak dikenali adalah network yang 192.168.1 dan 3.0 ini kita akan masukkan secara manual. 192.168.1.0/24. Nah, ini next hopnya adalah 12.1. Terus yang satu lagi, ini yang 3. Ini yang 3 ini berarti next hopnya adalah 23.3. 23.3. Nah, terus kita ke router Bandung. Exit dulu. IP root. Network tujuannya adalah 12.12.12.0, prefix 24. Terus next hopnya adalah 23.23.2. Sama, kita tinggal ganti networknya saja. Network yang ini berarti 192.168.1.0. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi konsep yang paling utama adalah IP root, network tujuan sama net masknya berapa, terus disambung sama next hopnya. Atau untuk lebih jelasnya, ini biar kita mudah dipahami, dari mana mau kemana, lewat mana gitu kan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di note. Jadi ini simpelnya seperti ini. Kalau teman-teman susah untuk memahami konsepnya, jadi dari Jakarta mau ke Bandung ya lewat Bekasi gitu kan. Kebetulan perumpamaannya seperti itu. Oke, sekarang tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu ngetes. Ini jangan sampai dari tadi udah ngoceh aja tahu-tahu RTO kan, pusing lagi kita. Kita akan coba ping PC Bandung dari PC Jakarta. Kita akan coba 192.168. Kita panggil 3.30. Kita tunggu sambil ngopi, kita tunggu sambil tidur, RTO dulu, duar. Habis itu RTO lagi. Nah, benar berarti saya ya. Kita nunggunya sambil ngopi, teman-teman. Loh, kok ini beneran time out gitu kan? Oke, ini udah ada replay sekali. Kenapa kok lama banget sih adjacency-nya gitu? Adjacency itu apa ya? Apa sih adjacency biar gampang mengenalkan network yang tidak dikenali, advertise lah ibaratnya. Jadi network 23 itu masih diolah di sini nih informasinya. Jadi saling kenal dulu lah, taaruf dulu ya kan, bahasa Islaminya taaruf. Siap. Oke, untuk memastikan bahwa jaringan itu baik-baik saja, ya kita tinggal uji coba lagi aja, kita tes sekali lagi dan hasilnya langsung replay. Bablas lewat Cipali ya Bandung. Ya enggak lah, lewat Cipali mau ke Garut lewat Cipali. Oke, selanjutnya kita akan ping ke PC Jakarta dari Bandung 1.10 dan hasilnya replay. Kita akan coba dari tengah-tengah, dari PC Bandung ini kita akan ping ke
Mana ya, ke PC 192.168.1.10 hasilnya replay, dan kita akan coba lagi ke 3.30 hasilnya juga replay. Oke teman-teman, sangat mudah sekali. Sombong amat. Bagi teman-teman yang sangat sulit memahaminya, silahkan digeser dulu, digeser lagi, ditarik lagi ke depan. Jadi videonya ditonton pelan-pelan. Kalau kurang paham silahkan teman-teman komen di bawah ini. Kalau ada kesempatan dan waktu yang cukup, insya Allah saya balas. Dan boleh juga teman-teman request materi apa yang kira-kira enak untuk kita bahas bareng-bareng. Oke, cukup sekian dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.